Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 11 dan tentu saja kelas 12. Kita akan bahas soal SIMA UI 2021 dengan materi teori kinetik dan termodinamika gas. Ya, di kelas 2 di channel ini juga itu ada materi tentang teori kinetik dan termodinamika gas ya. Saya nggak tahu ada berapa part, yang jelas mungkin teori kinetik ada, termodinamik juga ada. Ya, silakan Anda pelajari teorinya ya dari uraian saya sebelumnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan soal ini, dan tentu saja semua teori ini dianggap Anda sudah pelajari. Jadi kalau belum, silakan dipelajari dulu teorinya. Ya, adapun buku yang dipakai referensi adalah Penuntun Belajar Fisika ini, yang terdiri dari ribuan soal khusus untuk soal-soal ujian masuk perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan soal-soal terbaru ya. Ini adalah untuk yang kelas 11 ya. Di sini ada teori kinetik dan termodinamika gas. Oke, kita buat saja soalnya ya. Sambil kita baca, kita sketsa soalnya. Suatu gas argon, jadi gasnya itu argon ya, gas mulia, Anda sudah tahu ya. Ini gas monoatomik ya. Ini adalah gas mulia, kalau di kimia disebutnya gas mulia. Noble gas ini selalu berbentuk monoatomik ya. Masanya 400 gram. Jadi masanya itu 400 gram ya. Memuai secara isotermal. Jadi biasanya ada dua keadaan ya. Ini keadaan 1, ini keadaan 2 ya. Ini biasanya keadaan 1, ini keadaan 2. Nah, dari sini ke sini itu dia memuai secara isotermal ya. Isotermal itu artinya suhu tetap. Jadi nanti di sini T1 itu akan sama dengan T2. Ya, dan di sini 57 derajat Celcius ya. Itu harus dijadikan Kelvin. Jadi 57 ditambah 273 ya, Kelvin. Dan ini kalau Anda hitung adalah 330 Kelvin ya. Sehingga mengakibatkan volumenya naik. Jadi volumenya naik ya. Taruhlah ini V1, ini V2. Ya, jadi volumenya naik menjadi 3 kali lipat dari volume awalnya ya. Jadi 3 kali lipat dari volume awalnya. Ini ya. Jadi V2 itu 3V1. Ya. Berapa usaha yang dilakukan? Jadi yang pertama ditanya itu berapa usaha yang dilakukan? Ya, pada proses isotermal. Dan massa jenis gas argon. Dan massa jenis gas argon. Ya, massa jenis bisa massa jenis 1, bisa massa jenis 2. Jika tekanan akhirnya, oh berarti rho 2 ini yang ditanya. Ya, tekanan akhir soalnya ya. Tekanan akhir ya. P2. 2 atmosfer. Nanti ini kan harus dijadikan sistem internasional. 2 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Jadi ingat, 1 atmosfer itu dianggap mendekati 10 pangkat 5 Pascal ya, Newton per meter kuadrat. Itu konversi satuan. Oke, kita akan hitung dulu. Pertama tentu kita akan hitung, oh di sini masih ada massa molar ya. Jadi massa molar ya. Jadi di kimia itu ada terkenal massa molar, yaitu massa 1 mol. Ya, massa 1 molar dari argon adalah 40 gram per mol. Nah, seperti itu. Nah, kalau Anda baca di teori kinetik, di termodinamika gas itu ada macam-macam proses ya. Ada isobar, tekanan tetap, isokor, volume tetap, isoterm, suhu tetap, dan ada lagi adiabatis, kalor tetap. Masing-masing punya rumus usaha. Nah, untuk isotermal, itu rumus usahanya, itu adalah nRT ln V2 per V1. Nah, ini untuk isotermal ya. Kalau isobarik, isokor lain lagi ya. Nah, Anda sudah tahu PV itu sama dengan nRT. Jadi kadang-kadang nRT ini bisa saja saya rubah. Misalnya Anda pilih keadaan awal ya. Anda pilih keadaan awal, keadaan 1 ini. Maka bisa juga ditulis P1 V1 ln V2 per V1. Kalau Anda mau pilih keadaan 2,
P2, V2 ln V2 per V1. Seperti ini. Ya. Oke, ini adalah usaha isotermal. Ya. Nah, kita akan gunakan rumus yang paling atas saja. Ya. Oke, tentu saya harus hitung N-nya. N itu kan mol ya. Mol itu di kimia itu adalah massa dibagi massa molar. Ya kan? Dibagi massa 1 mol kan. Nah, massanya tadi kan 400 gram. Massa molarnya 40 gram per mol. Nah, ini kalau Anda hitung kan gramnya bisa dicoret. Jadi molnya naik ke atas. Jadi 10 mol. Ya, jadi N-nya sudah 10 mol. Nah, R-nya ini biasanya diketahui itu ya, biasanya 8,31 Joule mol per Kelvin. Biasanya seperti ini, ya. Atau kadang-kadang kalau di kimia lebih terkenal 0,082. Kalau 0,082 Joule-nya itu adalah liter atmosfer. Ya, per mol Kelvin. Nah, ini biasanya di kimia ini. Ini biasanya di fisika. Oke, jadi kita ambil yang ini saja. Jadi R-nya sudah diketahui ya. Cuma nanti energinya harus Joule, ininya mol, ini Kelvin. T. Nah, T sudah diketahui nih, 330 Kelvin. Ya, harus dalam Kelvin. Oke, sehingga kalau kita masukkan, kita dapatlah usaha oleh isotermal, ya. Ini adalah N 10 mol, R ini 8,31 Joule per mol Kelvin. Kita tulis saja satuannya biar kita tahu nanti hasilnya ya. Kemudian dikali T 330 Kelvin ln, ini tidak ada satuan karena satuannya sama dibagi ya. Dan Anda sudah tahu dari sini tadi V2 3V1. Jadi kalau saya bagi V2 per V1 ini sama dengan 3. Jadi ini ln 3. Nah, tentu ln 3 kita nggak bisa tahu kan, harus pakai kalkulator. Nah, karena ini soal MC, maka biasanya dari jawaban ini bisa kita ramal pilihan mana yang betul. Ya, apakah pilihan A, B, C, D, dan E. Karena ini angkanya berbeda, ya, kecuali ini. Ya, jadi kita hitung secara kasar saja. Ini soal multiple choice ya, jadi kita cukup hitung ininya dulu, kita coba. Nanti kita bisa ramalkan, karena ln kita 3 berarti kita harus perlu kalkulator. Tentu ngitungnya juga hanya secara kasar saja. Kalau Anda lihat memang ini kan bisa dicoret ya. Mol dengan mol bisa dicoret. Kelvin dengan Kelvin bisa dicoret. Sehingga jawabannya memang Joule ya. Jadi 10 ya, kalau dikalikan 8,31 kan berarti 83,1 kali 330 ya. Ini ln 3. Nah, ini kalau kita hitung lagi kan 831 kali 33 kan ya. Ln 3. Ya. Jadi kita dekatin aja, dikalikan saja 800 dikali 30. Coba. Yang mana? Ya. Kalau kita kalikan kan ini 24.000 ya. 24.000. Kali ln 3 kan ini. Ya. Jadi kalau kita kalikan tuh 24.000 Joule tapi kan ini. Nah, berarti ini kan tapi lebih besar. Ini kan kita ambil lebih kecil. Jadi dia harus lebih besar dari 24 kilojoule. Karena ln 3 ini pasti lebih besar 1 ya. Jadi Anda tahu ln E itu sama dengan 1. Ya, karena E bilangan pokoknya kan E ini. Nah, E itu kan adalah bilangan natural. Harganya itu sekitar 2,7 berapa ya. Pokoknya 2,7-an lah. Lebih kecil dari 3 pokoknya. Sehingga otomatis kalau ln 2,7 berarti 1 kan. Berarti ln 2,7 sekian itu 1. Berarti kalau ln 3 kan lebih besar dari 2,7. Berarti pasti lebih besar dari 1. Nah, ini 24 kilojoule kan. Ya. Dikalikan bilangan yang lebih besar dari 1. Berarti jawabannya harus lebih besar dari 24 kilojoule. Ya, harus lebih besar dari 24 kilojoule. Kalau Anda lihat di sini, ini salah, 20. Apalagi ini.
Ini salah. Jadi yang mungkin benar tinggal D sama E. Ya. Jadi dari sini aja yang mungkin benar adalah D sama E. Kita nggak perlu tahu ln 3 karena itu kalkulator. Ya, kalau soal esai boleh pakai kalkulator. Di soal SIMAU ini kan nggak boleh pakai kalkulator. Jadi hitungannya harus pendekatan. Jadi kita nggak perlu tahu ln 3. Yang kita perlu tahu adalah ln 3 ini lebih besar dari 1. Ini lebih besar dari 24. Lebih besar dari 24 dikali bilangan lebih besar 1. Ya pasti lebih besar dari 24. Jadi jelas ini salah, ini salah, ini salah. Jadi yang mungkin benar tinggal D atau E. Tentu kita masih punya satu lagi tugas, yaitu massa jenis. Yang mana yang massa jenisnya mendekati? Ya, apakah 2,689 atau 3,869? Berarti kita harus menghitung massa jenis ya. Oke, berarti di sini kita harus menghitung massa jenis, ya. Kita harus menghitung massa jenis. Ya, Anda sudah tahu massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Kalau kita gunakan rumus persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT. Dan ingat massa jenis yang diinginkan di sini adalah rho 2 ya. Rho 2. Jadi nanti P-nya ini P2. Ya. Volumenya pun volume 2, ya. Nggak ada masalah. Kalau N tetap ya. Mol ini tetap. Mau keadaan 1 atau keadaan 2 tetap, ya. Mau dia keadaan 1 ataupun keadaan 2 tetap. Karena diasumsikan wadah tidak bocor ya. Asumsi kita wadah tidak bocor. Ya. Kalau wadah tidak bocor itu artinya massa tetap. Massa di sini dengan massa di sini tetap. Jadi molnya tetap. Oke. Nah, sekarang ya pokoknya ini tekanannya P2 ya. Jadi PV sama dengan N itu tadi sudah massa dari gas dibagi M gas ya, massa molar. Ya. Massa molar kan? N itu massa gas dibagi massa molar. Nah, sekarang kita buat sehingga M per V-nya di sebelah kiri. M per V di sebelah kiri. Massa jenis kan? Jadi per. Nah, ini massanya di atas. Massa ini kan saling mengalihkan dengan RT ya. MRT. Jadi kalau massa di atas, RT harus di bawah. Nah, supaya kali silang begini kan, MRT. Kemudian V di bawah. Ini. V di bawah. Nah, V ini kan saling mengalihkan dengan P dan M. Berarti PM di atas. Nah, sehingga kalau Anda buka di buku ini nanti, massa jenis itu akan dirumuskan oleh PM tekanan dikali massa molar dibagi tetapan gas dikali suhu mutlak. Inilah rumus dari massa jenis, ya. Nah, tentu di sini karena kita ambil keadaan akhir P-nya P2, ya. Karena yang ditanyakan kan rho 2. Massa molar tetap ya. R tetap, suhu tetap. Ya, tinggal dikalikan. Nah, cuma jangan lupa tekanannya harus atmosfer. Di sini P2-nya 2 atmosfer ya. Ya, jadi diketahui P2 2 atmosfer tadi ya. Maka 2 kali 10 pangkat 5. Jadi ini tuh 2 kali 10 pangkat 5. Ya. Ini Pascal sudah ya, sistem internasional. M-nya juga internasional ya. Tapi sementara taruhlah nggak internasional nggak apa-apa. 40 gram per mol nggak apa-apa. Ya. 40 gram per mol. Ya, sementara begini dulu. Dibagi R. R-nya tadi berapa? 8,31 ya. 8,31. 8,31. Satuannya Joule per mol Kelvin. Joule per mol Kelvin. Ya, R kali T. T-nya tadi berapa? 330 Kelvin. Nah, sistemnya harus internasional ya. Maka kalau internasional nanti ini jawabannya kilogram per meter pangkat 3. Ya, sesuai dengan pilihan kita. Ya, kilogram per meter pangkat 3. Jadi sistem internasional. Pascal oke. Joule oke. Kelvin oke. Mol dengan mol bisa hilang. Ya, nggak perlu internasional, kan hilang. Kelvin dengan Kelvin hilang sudah. Nah, ini gram. Gram itu bukan internasional, harus dirubah ke kilogram.
Begitu ya. Jadi kalau kita hitung ini adalah 2 kali 10 pangkat 5. Ya, pendekatan aja lah ya. Ini kali 40. Nah, ini harus dijadikan kilogram. Gram ke kilogram kan 10 min 3 ya. Jadi ini harus dikalikan 10 min 3. Nah, dibagi 8,31 kali 330. Seperti ini. Jadilah satuannya kilogram per meter pangkat 3. Seperti ini. Oke. Nah, kalau Anda hitung secara pendekatan ini nanti, ini dengan ini 10 pangkat 2 ya. Ini dengan ini 10 pangkat 2. Ini 80. Jadi 80, 10 pangkat 2. 80.000 begini. Nah, 8.000. Ini nanti koma nolnya dikasih ke sini. Jadi 83,1 kali 33. Nah, ya. Ini kalau Anda hitung 2,9-an. Ya. 2,9 kilogram per meter pangkat 3. Ya, kalau Anda hitung ini. Kira-kira segini. Nah, jawaban kita tinggal jawaban D sama E. Ya, yang ini, yang jawaban D ini kalau kita didekati, jawaban D ini dekati satu angka ya, 2,7. Yang jawaban E kalau kita dekati 3,9. Ya. 2,9 itu mendekati mana? 2,7 atau 3,9? Tentu lebih dekat dengan 2,7. Jadi jawabannya D. Ya, jadi jawabannya D. Nah, itu karena yang paling benar hanya satu kan. Jadi jangan Anda kosongi. Karena ini 2,7 Anda kosongi, jangan. Ya. Jadi jawaban kita harus D. Karena jawablah yang paling benar. Ya, kalau ini terlalu beda jauh jadi ini. Jadi jawabannya D. Ya, demikian yang bisa kita jelaskan tentang soal SIMA UI 2021. Perhatikan rumus yang digunakan dan cara hitungan pendekatannya. Terutama ketika Anda hitung usaha isotermal tadi. Jadi Anda bilang, oh lon 3, berarti harus pakai kalkulator, Anda frustasi, Anda tidak isi. Tidak, lon 3 ini Anda tentu dekati. Anda tahu kalau lon 2,7 itu 1, bilangan natural. Jadi lon 3 pasti lebih besar 1. Jadi nggak perlu tahu kita. Karena soal pilihan ganda. Ya, soal pilihan ganda kan tinggal jawaban yang mungkin benar. Ini nggak mungkin benar. Oke, demikian. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video pembelajaran kami setiap hari. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan.